Ya, selamat malam semuanya, nama saya Isman dan saya penulis humor, suatu profesi yang biasanya nggak saya akui di depan umum karena ada aja orang yang begitu dengar langsung bereaksi, oh penulis humor ya? Oh gitu? Lucu dong, ayo dong, saya aja. Dan itu adalah petugas polisi yang sedang menilang saya, berkumis lagi, nggak mungkin nolak. Ya baiklah, jadi saya ceritain lelucon dua, dan ekspresinya langsung berubah dari ya udah ini SIM kamu, langsung aja silakan pulang, nggak apa-apa deh. Saya sekarang mengerti kenapa kamu frustasi jadi nggak bisa lihat lampu merah itu. Lain kali cari profesi aja ya. Saya dengar jadi konsultan IT bagus. Kadang-kadang karena itu, jadi saya berharap bahwasanya sebaiknya jadi penulis horor. Karena kapan sih ada kesempatan bahwa ada orang yang dengar, oh penulis horor. Kalau gitu bisa nggak? Tolong ini ada gergaji mesin, tolong kejar saya ya. Ya baiklah. Tapi bicara penulis ya, seorang penulis bernama Derek Fisher, dia menggambarkan analogi bahwa kalau seekor ikan mengatakan kepada ikan lain bahwa enak nggak nih airnya, dia bakal bingung, air mana? Ini emang analogi yang terdengar kurang realistis dan karena bisa pertama ya oke. Kalau ikan bisa ngomong, kalaupun bisa ngomong, itu kan air, Bu. Jadi kemungkinan munculnya adalah nggak kedengeran, kuping gue penuh air. Jadi untung aja ikan itu berkomunikasi dengan bahasa isyarat, walaupun tentu saja ada keterbatasan karena seperti kita lihat ya, sirip mereka cuma segini. Ini nggak mungkin untuk bahasa isyarat, nggak mungkin juga buat megang pom-pom atau jadi bahkan penari buat latar belakang video klip musik pun payah. It's fun to stay at the it's fun to stay at the dan bahkan kalau jadi ahli hipnosis pun pasti sangat payah. Udah lupakan aja. Bayangkan Deddy Corbuzier versi ikan. Coba tatap mata saya. Yang mana? Yang ini. Kenapa nggak yang kiri? Ya boleh lah. Kenapa nggak ada duanya? Ya boleh tatap mata saya. Hancur. Jadi paling alternatif yang paling mungkin bagi ikan kalau mereka mau belajar adalah kode Morse. Misalkan SOS, gitu ya, dia menggunakan dengan 3 panjang, 3 pendek dulu. Jadi blub 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 blub. Walaupun ini tentu saja tetap aja ada masalah ya, karena bisa aja ikan lain sulit baca. Awas, HIV. Kita kan ikan, kita kan. Oh, HIU. Nah, analogi dari Derek Fisher ini sebenarnya mau menerangkan bahwa ikan itu, kalaupun tadi anggapnya benar situasinya, nah dia nggak akan sadar berada dalam air. Kenapa? Karena ya dia, saking dekatnya dalam air, dia nggak sadar bahwa itu air. Dia mau melakukan ini seperti budaya. Jadi kalau manusia gitu, kita pun karena nggak sadar bahwa kita adalah budaya. Padahal budaya itu yang bentuk kita, cara kita berpikir, berperilaku. Ya, jadi intinya karena saking dekatnya kita tuh nggak bisa lihat. Kira-kira sama lah kayak lampu stopan gitu ya, pas berubah merah. Kalau di jauh, wah merah. Ya. Begitu mulai dekat, merah mana? Nah, dan budaya ini gitu ya akan lebih enak gitu kalau kita mengenalinya. Kenapa enggak dengan tertawa, menertawakan makanya. Nah, jadi seperti contoh misalkan, saya adalah orang Sunda, udah jelas tadi dijelaskan. Atau mungkin supaya lebih kredibel, saya orang Sunda. Nah, jadi di Sunda ini ada beberapa budaya yang menurut saya perlu dipertanyakan ya. Misalkan dia
satu contoh gitu, merasa bahwa kalau ada anak yang baru disunat, nah ini saya harus pastiin dulu, semua udah tahu kan proses sunat seperti apa ya? Karena kalau yang belum mau enggak, silakan minta ada tamu yang makan sosis, tolong diperagakan. Karena penting, ini penting nih, misalnya penting karena saat saya kecil, bapak saya berusaha demonstrasikan dengan analogi yang rada keliru. Jadi, Ismail, tenang saja. Sunat itu adalah proses yang natural, alami, sama seperti pensil yang kadang-kadang perlu diruncingkan. Ada dua yang salah dengan analogi itu. Satu, ukuran pensil kalau sudah serut berkurang. Dua, kalau kita serutnya terlalu nafsu, isinya bisa patah. Makanya wajar saat itu sebagai saya yang berusia 8 tahun menanggapi analogi itu dengan gagah berani dan kabur sambil tipis di celana. Sepertinya gampang ditangkap karena kecil dan kemudian dimarahi. Isman, jangan bikin malu nama kamu. Nah, ini mulai. Nama saya diambil dari pahlawan perang Jenderal Isman. Nah, fakta ini sering digunakan oleh ayah saya untuk memaksa saya melakukan hal-hal yang biasanya tidak saya inginkan. Jadi misalkan belajar, oke, Isman, Jenderal Isman itu orangnya pintar. Jangan bikin malu nama itu. Oke, saya belajar. Suntik cacar, Isman, Jenderal Isman itu orang gagah berani. Jangan bikin malu nama itu. Akhirnya saya suntik cacar 2 kali malah. Nah sekarang saat itu disunat. Isman, Jenderal Isman itu kalau kena peluru tertembak, dia ambil pisau, dia congkel pelurunya, kemudian dia ambil mesiu, dia bakar. Jangan bikin malu nama itu. Saat itu baru saya protes. Kok ini kayaknya ada film Rambo ya Pak ya? Kamu nonton kapan?